Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada bapak-bapak yang di depan agar seperti biasa kita sabnya berzikir gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga mawar, bunga melati, harum semerbak di taman mini. Mari kita siapkan bersihnya hati, simak tausiah di majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba', rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama-sama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan tak pernah berdikasih, dengan nama Allah yang Maha Penyayang yang sayang tak terbayang dan tak terbilang, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini dalam rangka ibadah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan pada Ramadan yang ke-7. Alhamdulillah, depan kita bersama-sama telah hadir Al Ustaz Bapak Abdul Muhadir. Alhamdulillah, beliau telah hadir depan kita. Dan tak lupa pula selalu berikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan paduka alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita berselawat serta melapaskan dengan lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta para sahabat dan keluarganya yang mudah-mudahan sangat-sangat kita harapkan syafaatnya di mahsyar kelak. Baiklah, untuk mengawali pengajian kita ini, mari kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Dalam kitab As-Shawmu fil Islam yang ditulis Al-Imam Al-Qahtani, menyebutkan ada beberapa faedah terbesar orang-orang yang melaksanakan puasa. Manfaatnya bisa dirasakan. Pertama, kata beliau, riyadatul maja'ah. Allah melatih kita dalam keadaan lapar. Apa rupanya salah satu nikmat orang lapar? Az-zu' la yuhimmul mazak. Sepakat pendapat ulama bahwa lapar itu tidak mementingkan rasa. Itu nikmatnya, Pak. Jadi kalau sudah lapar, apapun yang ada nikmat semua. Makanya walaupun tiap hari gorengan makanan kita tak ada bosannya. Beda sama kalau enggak puasa. 2 kali aja kita makan gorengan rasanya bosan. Tapi kalau puasa itu aja pun makanannya tak bosan. Kenapa? Al-zu'. Nikmat orang lapar itu la yuhimmul mazak, tak pernah mementingkan rasa. Ya. Makanya Bapak Ibu, awal-awal Ramadan itu kita selalu dibuat keluarga makanan paling terenak, Pak. Sahur paling terenak itu. Alasannya kenapa? Biar jangan lemas, biar jangan terkejut badan. Itu hanya seminggu itu. Enggak lama itu. Awal-awal Ramadan sahurnya rendang. Oh, bahkan ditanya, "Abang mau apa, Bang, biar awak masak?" Itu hanya seminggu, Pak. Jangan berharap sampai akhir Ramadan. Iya. Masak sop lah, Dek. Iya, sop aja. Ditawarnya yang lain. Nggak ada yang lain. Rendang itu aja. Dibahas lah. Rendang, sop, gulai ayam. Oh, apanya bervariasi tuh sahurnya 1 minggu itu. Nanti minggu kedua, inilah besok. Mulailah minggu kedua turun tahu tempe. Minggu ketiga mulai goyang Indomie telur.
Yang paling sedih akhir-akhir Ramadan, putih telur. Tinggal kuning, hilang kuningnya. Kuningnya buat nastar, putihnya buat kue. Sama-sama korban kita, Pak. Ya, saya pernah hampir direpeti istri saya, mau kubuang Pak putihnya itu. Sayang loh Bang, buat apa? Buat abang, bukan buat dia, buat awak dibuang. Pikir awak disisakannya putihnya buat dia. Kayak agar-agar lah Pak putih telur itu. Al-Imam Malik bin Niran mengatakan, as-siba'u yuqassil qalba wa yufattirul badana. Kalau apa efek orang yang kenyang, keras hatinya dan melemahkan fisik. Itu realita Pak. Makanya ulama-ulama dahulu kalau dia ingin bersiap mau berperang, dia hanya mengosongkan perutnya sepertiga dari bagian laparnya. Kita terbalik. Kalau mau kerja, makan dulu sekuat-kuatnya, baru kita kerja. Beda rasanya. Beda rasanya orang yang kerja baru makan dulu daripada makan dulu sepuasnya baru kerja. Bedakan Bapak Ibu lah, ya kan? Kita mau kerja dulu, itu nikmat makan itu luar biasa. Daripada makan baru kerja, nantilah mulai merokok sebatang dua batang. Nggak kira Bang, tanggung kali kita mulai. Maka perhatikan orang yang buka puasa langsung sholat daripada orang makan dulu baru sholat. Beda itu. Perhatikan Bapak Ibu lah. Kalau kita habis buka minum teh atau kurma atau gorengan langsung sholat, enak Pak, betul. Rasa sholat itu ringan, fresh dia. Tapi begitu sudah buka, masuk kola, risol, lontong, tahu isi, mulailah bersandar. Ayah nggak sholat ya, belum turun. Nggak turun-turun, orang diisinya mana turun-turun. Nah ini dia kan. Nah, ini tadi kata Malik bin Dinar, orang yang kenyang akan mengeraskan hati dan melemahkan fisik. Makanya orang dulu kayak kami gemuknya, hati-hati Ustaz, jangan gemuk-gemuk kali, nanti penyakit. Memang realita begitu. Memang yang gemuk-gemuk memang cepat dapat penyakit, yang kurus-kurus jangan bangga, mendadak mati. Aku gitu ku jawab Pak. Iya, gitu ku jawab. Hati-hati gemuk, nanti sesak napas, jantung. Enggak apa-apa, timbang kau tiba-tiba mendadak mati. Aku adalah pembelaanku Pak kan. Nanti gula, diabetes katanya kan. Jadi mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, Husain bin Abdurrahman mengatakan kasratut tu'am tumitul qalba kama an kasratal ma tumitul jar'a. Banyaknya makan bisa mematikan hati, seperti banyaknya air bisa mematikan tumbuhan. Begitulah pesan Al-Imam Husain bin Abdurrahman. Yang kedua, apa hikmah orang berpuasa Bapak Ibu adalah riyadhatul nafsi, menahan emosi, menahan diri. Kenapa orang-orang yang berpuasa itu beda emosinya dengan orang tak puasa? Alasannya cuma dua, batnul farikh wa hamalun saqil. Kenapa? Karena perut kosong, badan lemah. Emosi itu cepat Pak. Makanya Bapak Ibu kalau puasa ini jangan ramah-ramah kali. Kadang-kadang orang ini tak tahu tempat. Awak udah lemas, ya kan? Datang kawan, gimana Bang? Alhamdulillah. Puasa Bang? Kau tengok puasa. Dan mohon maaf, saya kadang-kadang lucunya kalau sholat zuhur nanti Pak kan, nanti di beberapa masjid. Kalau singkat, saya kadang-kadang takbir pertama aja imamnya udah mau ketawa saya. Enggak ada suara yang bersatu. Allah, mak lemas sekali wah ini. Allah. Begitu mau sujud kayak nangkah jatuh dari pohon. Pum, awak pun terkejut di situ. Semangatlah sedikit nih ya. Maka orang, kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang puasa itu rata-rata dia mengasingkan diri, apalagi menjauhkan kata-kata yang mengandung emosi. Di jalan itu luar biasa Pak, betul. Di jalan itu kadang-kadang awak yang jalur awak dipotong orang, ya kan? Nanti belum lampu merah diterobos, awak kadang-kadang lambat di klekson, awak buka kaca digertak, mata kau, awak pun ngeri sama sekarang nih ya, nggak bisa dilawani. Nggak bisa dilawani. Makanya Bu, saya minta tolong suami yang sudah menikah, ya kan? Kalau buat sahur suaminya buatlah yang bergizi.
Saya sering sama istri saya, Pak, kalau kau kesiangan bagusan terceprot daripada Indomie. Indomie ni Bu, jam 8 udah ngisap, Pak. Jam 8 udah ngisap. Nyampe ke ulu hati, Indomie itu ngisap kali, Bu. Bibir pun lengket, lehernya pun enggak terangkatnya. Jadi saya puasa kedua, entah mata saya yang rabun atau memang khayalan saya yang tinggi. Rupanya memang betul pakai kayak gitu. Apa yang saya lihat pas naik mobil, saya tengok bapak-bapak pakai helm semangka, Pak, yang gambar semangka. Ada, Pak, dalam saya di mobil ketawa, Pak. Ini aku yang ngoyong atau atau memang helm wak di semangka. Begitu ke dekat, memang ada helmnya semangka, gambar semangka. Janganlah dipakai-pakai itu. ada gak? Memang aneh-aneh zaman sekarang. Separuh pula itu merah aku tengok. Jadi ini aku yang memang ilustrasi macam mana ini gua. Kadang-kadang kau sempat dipakai, ada melon, ada apa. Kan awak pun macam buah-buahan semua di jalan itu kan. Memang kuda sudah lemas, lapar. Pandangan itu, Pak, mohon maaf, pandangan itu tak ada yang bagus itu. Nengok orang kayak alien, kepalanya panjang, kan, badannya pendek, kok gini, kakinya kok luncup, ya ada. Kadang-kadang begitulah hidup ini. Dijaga. Riyadhatun nafsi, melatih emosi. Apanya bedanya perempuan emosi dengan laki-laki emosi? Satu bedanya, Pak. Kalau perempuan emosi, dia banyak cerita. Tugas kita, isma' minha, dengarkan saja. Jadi semakin merepet di apapun yang dibuatnya, jangan lawan, Pak. Itu kelebihan perempuan, walau merepet mulutnya, tangannya kerja. Capeknya minta pun nggak ada perasaan. Dari mulai sahur sampai sekarang kerjaan nggak siap-siap. Laki pun nggak ada pengertian. Masih tidur aja kayak anak-anak. Dari mulai sahur sampai sekarang nggak bangun-bangun. Awak kayak pembantu di rumah ini. Capeknya minta ampun. Anak awak ada gadis nggak ada perasaan. Handphone. Hebatnya perempuan, walau merepet dia, emosi dia, tangan dia, kerja semua siap. Dia pun heran. Kuda siap. Dia pun heran, kuda siap. Itulah hebatnya perempuan. Laki-laki beda, Bu. Laki-laki kalau dia marah, dia tak mau cerita. Kenapa? Dia pengen dia menyelesaikannya sendiri, karena ibu pengen bahagia, tak ikut beban. Makanya laki-laki tak mau cerita, tiba-tiba gila. Itu laki-laki. Laki-laki banyak gila di sana. Nggak ngomong, tiba-tiba putus saraf. Mana tadi? Jadi mohon maaf izin. Jadi latih emosi. Jangan apa kali kita semangatlah sikit, Pak. Makanya bersandar. Ini yang enggak dapat sandaran gini dulu. Ya kan? Makanya kadang-kadang saya kalau ceramah pengajian bingung saya, Pak. Sakit leher tuh gini. Kalau di sini semua kan enak satu tetap. Ini enggak. Mulai gini. Jadi jangan. Tengok, Pak, pekerja itu. Saya kadang-kadang mohon maaf, tapi itulah pula. Tak semua pula bisa kita paksa orang kayak kita, enggak kan. Makanya kalau ada orang, Pak, makanya puasa, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Jangan salah persepsi. Karena lelahnya kita tertidur, dihitung Allah ibadah. Bukan sengaja tidur. Sengaja tidur enaklah, bengkak mati itu. Cuman Bang, ngapain Bang? Ibadah, tidur, ibadah. Jadi kita harus hati-hati, ya. Yang ketiga adalah apa yang harus kita jaga dalam Ramadan ini? Apa nikmatnya adalah wasadda jawatihim. Karena ada rasa lapar, rasa lemah, maka disitulah timbul berbagi, menutupi rasa lapar kita. Maka berbagi ini, Pak, ada beberapa tempat yang paling afdal kata Allah dalam Al-Quran. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kata Allah, katakan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemana ku buat hartaku ini ku impakkan? Turun ayat, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan Muhammad kepada dia, sahabatmu bernama Amr bin Mazluh, berikanlah hartanya untuk kedua orang tuanya. Tak ada nikmatnya hidup ni, Pak, kalau yang kita cari tak sempat dinikmati orang tua. Berapa tahun Bapak Ibu Muhammad di PLN Sumbagut ini, kadang-kadang Muhammad lebih banyak kita bandari orang daripada orang tua. Ya kan? Kalau sama orang, macam mana bro? Aman. Udah. Jangan enggak berkawan kau. Macam dia lah dirutnya di sini. Aman itu. Rokok emosi dia kalau dibayar. Emosi dia kalau dibayar. Kalau orang tuanya emosi dia kalau ngasih. Kan? Udah habis yang semalam,
Boros sekali mama ya. Wah, ini mama. Saya udah buktikan Bapak Ibu, rezeki sama orang itu tak ada putusnya, Pak. Saya tahun semalam saya berangkatkan ayah mak saya berangkat umrah walaupun ratusan juta tak peduli saya. Kenapa? Hari ini saya jadi penceramah, diundang bupati, gubernur, wali kota, tak sempat dinikmati orang tua saya, pasti kecewa nanti suatu saat. Sekarang tak kecewa. Tanganku yang bawa langsung, sebelah kanan omakku, sebelah kiri omak. Ayo berangkat. Datang mak saya, nanti marah bini enggak. Kenapa? Biar jangan marah bini awak, dia duluan. Makanya diam dia. Kalau sempat omak awak duluan, mati pun jadi. Itulah kunci perempuan ini. Duluankan dia, Pak, biar dia mencungnya. Emosi juga. Ini tadi emosi. Baru lagi ceramah, udah nggak tertahan lagi kan. Kadang-kadang begitulah. Astagfirullah. Nampak aku langsung di depan makin emosi lah pula kan. tak tutup kata ibu. Ibu tu pun emosi. Tutup aja tirainya katanya. Sabar Bu, kita pengajian puasa ini. Ada dulu. Yang kedua apa? Wal aqrabin, orang-orang terdekat. Ini mohon maaf Pak, tak usah pala bapak ibu heboh buat takjil di pinggir jalan ni. Tak ada manfaat ni tu. Kenapa? Lebih afdal lagi mohon maaf Pak security, tukang bersih, apa lagi? Tukang. Kadang-kadang lupa kita hak orang-orang terdekat kita Pak. Jadi mana-mana ceramah saya sampaikan itu. Kenapa kita heboh dermawan orang luar sana? Ada orang-orang susah di kantor ini. Ada orang-orang butuh orang kantor ini. Tapi dermawan di luar. Kadang-kadang macet sepanjang jalan. Cuma 3 kurma, 1 aqua gelas. Hebohnya minta ampun. Ini kadang-kadang salah. Orang dulu terbalik. Orang-orang terdekat yang dia dahulukan karena hak mereka lebih wajib daripada orang luar. Coba kita ingat dulu waktu kecil Pak. Kan datang mak kita. Apa? Semacam saya lah. Mak. Apa? Adil. Apa mak? Kau kasih bukaan sama wak di sana. Oh ya mak, wak ada 3 rantang. Assalamualaikum wak. Waalaikumsalam. Apa itu? Mama masak bukaan. Wak, apa mama kau masak? Masak kolak tadi wak. Oh itu makanya agak tercium tadi bau pandang. Mama kau yang masak. Kata. Ya tahu aku wak nyindirnya itu biar dikasih. Aku bilang kan. Ya kan? Dikasih. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dibalasnya. Ini wak pun tadi masak mie goma ya. Inilah kasih sama mamamu ya. Itulah indahnya dulu saling berbagi itu. Pas pada sasaran. Kita tidak. Kita mau kadang-kadang saya marah sama orang-orang heboh bapak minta donasi ke perusahaan-perusahaan, apapun tak sesuai saya bilang. Saya paling berani sebab ibu, tak peduli saya itu. Kenapa? Karena penceramah itu suka mengingatkan, bukan menyanjung. Kalau menyanjung bukan penceramah, penjilat namanya itu. Ya kan? Apa hebohnya kita Pak? Biar dibilang kita dermawan, ya kan? Sampai pakai spanduk. Tak usah. Bapak-bapak kami tukang bersih, apalagi mama yang honor, yang enggak punya tunjangan kayak kita pegawai tetap, itu hak mereka ada. Ngapain jauh-jauh? Kita dapat tunjangan kita Pak dari apa negara dibayar. Yang honor karyawan ini dari mana? Ini kadang-kadang ditengok jujur, pasti ada kata kecil. Oh heboh karya, datang iya kan kita nggak dapat apa-apa biar tahu apa. Yang capek, yang bersin. Tengoklah biar dibilang dermawan. Nanti takjil bagi-bagi takjil padahal kurma 3 pakai plastik kecil. Baru kolak pisang pakai cup itu pun enggak banyak betul apa kecil kali. Iya orang aku nerima di jalan iya aku nerima Pak orang enggak tahu tuh ustaz kata mak aku terima juga mak kacau kali orang aku pikir kan itu enggak dipotong ketakutan bisa aku situ. Ada tak cocok bagusan Pak Muhammad ini ada mungkin pensiunan atau orang tuanya susah ya kan atau sakit datang itu lebih afdal. Kenapa? Ada jawaban ulama. Kenapa dianjurkan kita bersedekah tepat sasaran biar ada kebaikan yang dia dapatkan. Bapak kalau jumpa sama ormas yang lantam-lantam itu, rokok. Kita ngasih memang, tapi tidak nikmat mengkasihnya. Karena benci melihat dia jangan lama di muka kita maka kita kasih. Aku parah kali kalian ya. Aku enggak kalian jaga enggak aman kalian sini. Nah, kasih dulu 50. Nanti rokok. Rokok dia 35.000, ya kan? Nanti minum sanggar 15, habis 50.000. Hanya waktu duduk. Orang miskin dibelinya nanti beras 1 kilo, dibelinya nanti Indomie, dibelinya telur, bisa dimakannya 1 kuadran. Kenapa? Pas sasarannya. Jumlahnya sama, manfaatnya berbeda. Itulah Bapak Ibu. Makanya orang dulu, Assalamualaikum Wak, Waalaikumsalam. Ada apa? Kami dari PLN Sumbagot Wak, beberapa pegawai karyawan memberikan sembako kepada orang-orang terdekat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk. Makasih banyak ya Pak ya. Nggak nyangka kami dapat loh Pak. Ya Allah Rabbi. Allahu Akbar. Makasih Pak. Mana sembakonya Pak? Belum, masih mendata. Masih mendata. Berapa orang aja dulu nanti kami datang lagi balik lemas waktu
Tahun semalam pun kau datang nggak ada juga, ini pun datang juga kan. Sadarlah engkau wahai insan, walau hartamu berpasir intan, harta dan benda tidakkan kekal, ilmu dan amal yang menjadi bekal di samping dirimu tiap saat, mengiringmu ke liang lahat. Teng 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 teradeng 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 teng teng teng. Itu tadi musiknya, Pak. Mana tadi lagi? Masih berhilangan aja bahan ini ku tengok. Dan yang ketiga, apa Allah buat kita berpuasa? Makna puasa sebenarnya imsak, menahan. Tapi orang Muhammad menyimpulkan menahan lapar dan haus. Padahal sejarahnya Bapak Ibu, awalnya puasa itu dari Maryam yang dituduh sebagai perempuan penjina melahirkan Isa tanpa ayah, maka turun ayat. Tak usah kau bercakap, insinia, jangan kau bercakap sama orang, diamlah, namanya puasa. Makanya salah satu fungsi puasa itu tak boleh banyak membicarakan persoalan yang kita lihat. Kadang-kadang mata ini Pak, tak sinkron dengan yang kita bicarakan. Kadang-kadang yang kita tengok, kadang-kadang menertawakan. Ada, nanti nengok badan lakinya gemuk, biniknya kecil, jumpa di jalan senggol. Hancur kali ya. Ini payah ini ya kan. Kadang-kadang mama lakinya yang kecil, binik yang gemuk. Allah, kok bodoh kali lah Pak. Ada kadang-kadang istri saya tinggi gemuk Pak. Awak pun gemuk, kereta kami legenda. Kalau jumpa, Ustaz naik apa? Kan ngejek itu, naik apa? Karena tertutup ban belakang, nggak nampak. Naik buruk, aku bilang, hehehe, ketawa dia. Ya, kadang-kadang mulut ini begitu. Jadi jangan, apalagi Bu, menggibah tak boleh, ya kan? Apalagi di kantor ini, ya kan? Kak, ada gosip terhost, apa itu? Kakak mau dengar? Jangan, puasa. Tak boleh menggibah waktu puasa. Serius kakak nggak penasaran? Nggak usah. Kau jangan kau ganggu aku ya. Nanti batal puasa aku. Begitu habis maghrib dia yang datang. Kau tadi pagi mau cerita apa? Ini yang salah itu, ya kan? Apapun dia. Makanya kata Imam Jun'ad Misri, kata beliau, litasma'anna wahida. Maaf, jika kau bicara satu kali, litasma'anna wahida. Kalau kau ngomong satu kali, dengarkan 10 kali. Tapi sekarang terbalik. Kau tak mau mendengarkan cakap orang, tapi bercakap berkali-kali. Macam mana pola cakap yang baik? Pertama, menyesuaikan siapa yang di depan kita. Jangan ceritakan anak awak di depan orang yang belum punya anak. Sakit kali itu. Adanya kawan kita ini suara sendiri. Aku alhamdulillah Kak, kan anakku kan 3 Kak, kan 1 SMP, 1 SD, 1 TK. Kalau awak punya anak Kak, kalau pulang awak kerja disambut mama, bunda, enak kali Kak, hilang capek itu, ada yang mau ditengok. Yang di depan dia belum punya anak, sakit rasanya itu. Ya kan? Yang kedua apa? Jangan ceritakan harta kita orang sama orang yang tak punya apa-apa. Aku Kak kan ada lahan Kak kan di Namorambe kan, adalah 20x20. Rencana ini kan mau buat rumah sewa. Kalau 5 depan, 6 belakang, dapatlah 10 pintu, 10 depan, 5 samping. Diceritakannya rumah sewanya 15 pintu, depan orang yang nyewa enggak ada pintunya. Emosi dia itu. Jadi harus menyesuaikan, ya kan? Jangan ceritakan jabatan kita depan orang pengangguran. Oh, tak terima dia itu, Pak. Tak terima dia. Makanya napas orang berpuasa itu Allah ganti bau kasturi. Maknanya apa? Tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Walaupun orang yang puasa tetap bau harumnya, bau dia, tapi kenapa Allah ganti bau kasturi? Karena tak ada mengeluarkan qaul zur, berkata sia-sia. Emosi, apa kita emosi Pak? Satu penyakit manusia kalau emosi. Apa? Wal aza, suka mengungkit. Kalau enggak karena aku yang masukkan kau di PLN ini, enggak jadi apa-apa kau. Habis. Jadi suami sama istri, kau enggak nikah kau sama aku, jadi sampah kau, tahu kau, jadi sampah kau. Oh, bininya pun pemain, suka aku jadi sampah, kau tongnya, makanya jumpa kata, tong sampah jadinya kan. Kalau enggak kau tampung aku, enggak ada aku, dia tahu kau ya. Gitulah dia, perempuan ini memang begitu Pak. Kenapa? Dia kok dilawan dia makin gila dia. Yang terakhir Bapak Ibu, apa makna diwajibkan Allah berpuasa? Tak lain dan tak bukan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kita menyamaratakan dengan manusia semuanya. Itu dia Pak. Puasanya Allah, hikmahnya. Kenapa dia Allah kita buat sama, hanya puasa lah Pak yang sama rata semua di mata Allah. Waktu puasa.
Kalau haji, hanya orang berharta yang bisa. Kalau zakat, orang yang punya zakat, haulnya baru bisa. Salat, dia fisik bisa. Apa lagi? Tapi kalau puasa, laparnya orang kaya sama orang tak kaya, sama rasanya. Itulah kuasanya Allah. Sama. Tak ada beda lapar Prabowo dengan kita. Sama laparnya itu. Dan Prabowo enggak bisa bilang, hei Menteri Agama, buka dulu jam 2, lapar kalian. Enggak boleh. Wajib buka terbenam matahari. Itulah kuasa Allah itu. Maka saya semalam ceramah di depan wali kota, tak peduli. Kenapa? Sama ini. Kenapa? Karena walaupun Pak Wali Kota di wali kota ini menyampaikan, buka dulu, ngisap kali. Tak boleh. Kalau mau ngisap berangkat ke Singapura, langsung buka. Kenapa? Menunjukkan jam. Coba, kita tidak Bapak Ibu. Makanya tengok lemah, ya kan? Semana bang? Alhamdulillah, begini rupanya lapar ini ya. Iya, ngisap kali ya. Lalu, makanya Bapak Ibu, kasihlah orang-orang yang lapar. Ketika laparnya itu kita tutupi dengan kebaikan, maka doa yang kita dapatkan. Maka inilah kita rasakan. Begini rupanya tak makan. Maka orang yang biasa tak makan, dia biasa-biasa puasa Pak. Kenapa? Nggak puasa bang? Puasa. Lapar. Udah makanan kita itu. Tiap hari pun kayak gini. Oh, dia memang nggak makan, tapi merokok. Dan begitu pula kan asap semua kayak naga. Makanya kadang-kadang kalau buka puasa bersama, lebih banyak lagi asap itu keluar dari mulutnya daripada makan yang masuk ke dalam mulutnya. Kan? Kenapa Bapak Ibu? Karena dia anggapnya menahan selera, bukan karena takwa. Kalau bisa memang Bapak Ibu, makanya orang itu kita dulu dipaksanya kita itu macam mana pun harus bisa puasa. Mumayyiz, arti mumayyiz adalah orang yang sudah diwajibkan. Kapan diwajibkannya anak puasa? Ketika dewasa. Ketika dia mohon maaf keluar mani, dianggap puasa. Perempuan ketika haid. Tapi kata ulama, ketika anak-anak belum waktunya puasa, dilatih. Kenapa? Riyadhah. Apa dilatih? Bagaimana dia menahan lapar dan kondisi keluarganya biar diikutinya. Maka coba ingat dulu Bapak Ibu. Orang tua kita dulu walaupun dia tak puasa, saya lihat. Tak pernah saya lihat emak saya tak puasa depan saya. Walaupun dia mungkin haid, tapi tak pernah makan depan kita. Kenapa? Menghargai biar dia contoh seperti apa yang dia buat. Sekarang tak puasa emaknya, tak puasa anaknya, tak puasa lakinya, makan di rumah tu. Bininya yang menggoreng makanan itu. Apa kata ulama? Siapa yang mendukung kejahatan sama dosa besarnya. Laki ibu sehat, mohon maaf, karena tak tahan puasa, ibu masak Indomie sama dosanya dengan ibu. Itu orang tak paham. Maka orang dulu, aku enggak puasa loh bang. Cari abang. Aku tak mau dosa gara-gara abang. Abang yang enggak akan tahan puasa, taat sama suami. Taat sama suami, kalau suaminya yang soleh. Kalau yang salah, enggak. Begitu perempuan. Abang mau makan bang. Masakan dia, enggak tahan awak loh deh. Ya Allah. Lambung abang. Isa. Bininya pun pawak. Mau apa bang? Indomie? Atau lontong? Ini kadang-kadang jangan begitu kan. Kalau bisa, coba ingat Pak, saya orang Gunung Tua Pak. Saya besar-besar di Gunung Tua, cuman udah domisili saya sekarang di Labuan Batu Utara. Waktu kecil saya ingat kata mak saya. Mak saya baru regar, orangnya keras. Asalkan sahur, bangun. Awak kan anak-anak loh Mak. Walaupun anak-anak, sampai mana nanti tahanmu. Bangun. Sahurlah sahur. Mulailah mau Mak bangun. Tidur, jam 8 mulai merengek. Mak, awak lapar loh Mak. Tidur. Jam 10 mulai mengisap. Enggak tahan awak lo Mak. Tanggung. Ku hitung-hitung. Dari mana pula tanggungnya? Aku buka jam 10. Buka tengah 7. 1, 2, 3, 4, 8 jam lagi. Dibodoh-bodoh mama aku berarti tanggung. Dah. Mulai jam 12 macam beginilah. Mulai panas, hangat, sumuk. Apalagi kita bilang, "Ma, awak batal Mak ya." Panas sekali loh Mak. Mandi. Saya ingat kali, ini saya enggak tahu Bapak Ibu, tapi saya pernah gitu kan mak saya. Disiapkannya baskom. Mandi. Aku bertabur di dalam, betapa. Ambil gayung, teteskan. Ambil gayung, teteskan sampai habis. Kok lama? Oh, bentar lagi loh Mak. Maka kalau ada bapak-bapak sering wudu, itu bukan karena batal. Panas mukanya. Tapi enggak batal. Nanti jam 2 awak enggak tahu lama ya Allah. Lama sekali lama merah. Allah begitu Muhammad, begitu buka bahagianya luar biasa. Maka sekarang jangan heran. Anaknya tak tahan puasa, ayahnya tak tahan puasa, bininya tak tahan puasa, saya berbaik sangka. Pasti orang tuanya dulu waktu kecil tak memaksanya. Kita yang dipaksa sekarang Pak, biasa-biasa. Kenapa? Orang tua kita. Apa syaratnya Pak Ustaz biar anak-anak rajin puasa? Tafrih. Apa makna tafrih? Buat dia bahagia.
Buat dia iming-iming berbahagia. Ayo nak, coba ingat dulu Pak, kita dulu. Siapa yang puasanya full, baju lebarannya 2. Ya. Allah, mama aja nggak ada baju lebaran. Iya, kalau dia muncung kau, aku ngasih sama kau ya. Kau jangan buat emosi kau. Kau langsung jawab aja kau. Oh iya, mama bilang 2. Tahun semalam nggak ada. Iya, ini tahun ini beda. Bapak ibu pun jangan prank anak itu. Anak ini sekali dibohongi, dia nggak akan yakin. Ya kan? Ya Mama, saya pribadi begitu. Apa maunya? Sepatu lampu-lampu lama. Oh, begitu selesai 30 hari, dibelikanlah. Awak pun dibawa. Mana maumu? Besok kita akan terbiasa dengan cara begitu. Begitu dewasa, mana hadiahnya? Sekarang udah dewasa, nah hadiahnya surga, bukan lagi materi di dunia. Insya Allah. Sekarang tidak. Coba dulu, mau buka nanti, apa bukaannya nak? Coba tes anak bapak, Pak. Apa bukaannya? Awak pengen ini, berikan. Kenapa? Begitu nunggu bukaan itu, tengok jam, di kaconya kaco. Kolak pisang angkat buang. Kadang-kadang nikmatnya buka puasa itu Pak, bukan karena makanannya, menunggunya itu yang paling nikmat. Saya kadang-kadang kalau tapi pula alhamdulillah pula hampir pula tiap hari berisi. Kadang-kadang kalau kosong hafal saya itu iklan TPRI kalau mau buka itu Pak. Pohon pinang, marjan, kurnia, ya kan? Bank Sumur, Bank Mandiri, PLN, Sumur. Oh, mulailah wali kota habis wali kota. Habis wali kota, gubernur Sumatera Utara mengucapkan selamat berbuka Medan dan sekitarnya. Minumlah uak nasi keluar. Rupanya patroli yang lewat batal. Makanya dengarkan bunyi ujungnya. Ada 3 macam-macam sirene. Hati-hati itu. Kan? Itu ambulan Pak. Itu pemadam kebakaran. Tapi yang ini hati-hati. Makanya kalau sirene berbuka, nggak ada ujungnya. Tunggu dulu Pak 1 menit. Oh, berarti buka. Takutnya ujungnya itu. Masuk risol. Udah masuk separuh. Nggak mungkin dibuang. Literalnya. Allah Akbar. Udahlah Pak, nggak tahan lagi aku. Kering kali udah. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang ada bertanyakan, kami persilahkan. Kalau mau japri boleh juga, nanti saya bacakan. Yang diberitahukan juga kepada yang ikut online ya di pengajian ini, yang ingin bertanya kami persilahkan, kami berikan waktu. Udah lemas semua. Harus pancing dulu Ustaz, baru keluar. Mencari keberkahan di Ramadan Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz. Biasanya kalau di TV itu kan Ustaz, sebelum azan ataupun apa, buka dahulu apa berdoa dulu Ustaz? Yeah. Kalau dari doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Laka sumtu itu fi'il madi. Dalam ilmu bahasa Arab fi'il madi dilakukan dulu baru diniatkan. Makanya berbuka dulu baru baca doa. Kenapa? Karena aku berbuka puasa baru dibaca doanya. Berbuka puasa dulu baru doanya. Kenapa? Karena kalimatnya didahulukan dulu pekerjaannya baru diniatkan kelanjutannya. Beda dengan sholat. Sholat itu bersamaan. Kenapa? Karena niat dengan takbir satu rukun. Sementara kalau dia berbuka puasa itu Allahumma laka sumtu, aku sedang berbuka puasa. Sementara kita baca doanya belum berbuka puasa. Makanya ketika minum baru baca doa itu pas dia letaknya. Kalau dalam usul fikih namanya muqtadul hal wa muqtadul maqam, menyesuaikan tempat dengan perbuatannya. Gitu jawaban. Jadi buka dulu minum baru baca doa itu.
Kalau dia baca doa dulu tak sinkron dia doanya dengan perbuatannya. Kenapa? Aku sedang berbuka puasa. Sementara kita belum buka. Itu dia bahasanya. Allahu a'lam. Halo, Assalamualaikum Pak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, manakah yang lebih disarankan, bayar zakat fitrah pakai beras atau makanan pokok atau uang tunai? Jazakallahu khairan. Ustaz. Imam Abu Hanifah berpendapat adalah menyesuaikan kebutuhan kemana mustahak yang membutuhkan. Imam Syafi'i sumber zakat itu adalah makanan pokok. Cuman sepakat ulama dalam fatwa MUI tidak sama jumlah bilangan, tak sama jumlah Imam Syafi'i dengan bahan pokok, dengan Abu Hanifah dengan sesuai kebutuhan. Itulah uang. Jadi diputuskan MUI kalau dia Imam Syafi'i dari mulai 2,7 bukan 2,9 Pak, 2,7 paling kecil. Bahkan ada yang mengatakan 2,5 paling kecil itu bisa diterima. Jadi jangan disamakan nilai uang Imam Syafi'i dengan nilai uang Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Abu Hanifah menyesuaikan kebutuhan orang dengan mustahak. Jadi macam mana? Maka dijumlahkanlah kebutuhan Imam Hanafi, disebutkan bahwa 3,6 jumlah beras diuangkan. Imam Syafi'i tetap 2,5 adalah untuk bahan pokok. Mana yang paling utama? Jawabannya di mana yang paling sinkron dibutuhkan. Kalau banyak orang di kampung, mohon maaf, maka di daerah kita sana kenapa rujukannya ke beras? Karena bahan pokok utama mereka lebih penting beras daripada uang. Di kota banyak kebutuhan pokok yang lain, mungkin bayar uang sekolah anaknya, atau mungkin rumah sewanya, atau kebutuhan yang lain, maka digabung dia, ada yang bayar uang, ada yang bayar beras. Makanya, tapi ada yang sependapat kalau dia dicampur dia beras dengan Imam Syafi'i, ada yang membolehkan. Tapi saya sependapat bahwa ulama MUI mengeluarkan fatwa beras tidak boleh dihitungkan sama dengan jumlah uang, pendapat Imam Hanafi. Maka Imam Hanafi 3,6, dia yang berpendapat uang dengan bahan pokok, kebutuhan pokok. Beda Bu ya. Kalau Imam Hanafi namanya kebutuhan pokok. Kan? Apa kebutuhan pokok? Kebutuhan pokok itu apa yang butuh dia? Ini uang ini 2 juta. Terserah kebutuhannya. Bisa bayar anak sekolah atau rumah sewa. Itu menurut Imam Hanafi. Makanya saya berpendapat lihat kullu syai'in maqam, dialah di mana tempat kita berdomisi. Kalau kira-kira kita tengok banyak orang-orang yang nyewa, atau mungkin banyak orang-orang di bawah ekonominya, di bawah kebutuhan pokoknya adalah materi, maka lebih afdal adalah beras, apa uang. Tapi kok di kampung banyak pun uangnya 1 jutaan, entah kemana dibuatnya, beli pun pajak jauh atau beli apa pun tidak ada kebutuhan uang itu rasa dia, maka lebih afdal dibuat adalah beras. Maka kok di kampung-kampung itu detail tidak menerima uang karena khusus dimanfaatkan Imam Syafi'i. Kalau kita di masjid-masjid Pak masih banyak yang masih separuh-separuh. Boleh uang, boleh beras. Cuman nilai uang, nilai beras tak boleh disamakan dengan nilai uang. Kalau dia beras 2,7, maka kalau diuangkan 3,6 sejumlah uang. Itu dia. Itu sudah dikeluarkan MUI, bukan pendapat saya. Itu sudah fatwa MUI. Allahu a'lam. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Baiklah Bapak Ibu ya, kita tutup dulu dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan wa sallimna ila Ramadan. إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا ولا تجعلنا من نعمة كفورا. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya di siang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan dapatlah kita ambil hikmahnya dan dapatlah kita jalankan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup pengajian ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertebur ombak di tepi pantai, kita bersyukur karena pengajian hari ini pun telah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.